Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama sahabat Radio Indra dan Radio Institut. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali mengudara membahas satu riset artikel yang terbit di Journal of Statistical Theory and Application, terbit di tahun 2026. Satu lagi riset artikel yang baru yang kita persembahkan untuk para mahasiswa dan peneliti Indonesia. Ada suatu teknik, suatu generator distribution yang akan kita bahas, yaitu the new gamma Kaplan Hopital G family of distribution. Jadi dalam riset artikel ini kita temukan satu generator yang sangat baru yang dapat menghasilkan beberapa model peluang baru, di mana generator yang dimaksud dalam kajian kali ini itu diberikan pada persamaan 4. Nah, ini persamaan 4 ada satu fungsi densitas untuk generator yang kita sebut dengan gamma Kaplan Hopital family distribution. Nah, ini persamaan 4-nya. Dengan UG, di sini ada UG. Nah, UG itu merupakan suatu fungsi yang kalau kita lihat UG itu ya. Ini G. Ingat, G itu adalah kumulatif baseline, sedangkan G garis itu adalah 1 kurang G besar. Nah, itu untuk baseline. Ini UG-nya seperti ini. Jadi, persamaan densitas untuk generator gamma Kaplan Hopital family distribution itu seperti persamaan 4 dengan UG yang telah kita bahas sebelumnya, di mana G kecil itu nanti adalah densitas baseline, G besar itu adalah kumulatif dari baseline, sedangkan G garis adalah 1 kurang kumulatif baseline. Nah, dalam riset artikel ini, baseline yang digunakan itu ada bermacam-macam. Ada baseline-nya Weibull, ada Kumwaraswamy, dan ada satu lagi lab logistik. Nah, itu yang digunakan baseline. Jadi kalau kita lihat beberapa baseline yang digunakan, di antaranya dalam riset artikel ini adalah, kalau mau kita lihat dalam riset ini lengkap, mudah untuk dipahami. Yang pertama sekali dia gunakan baseline Weibull dengan kumulatif Weibull dan fungsi densitas Weibull. Ingat, Weibull adalah baseline. Nah, menggunakan persamaan 4 tadi diperolehlah median gamma Kaplan Hopital Weibull distribution. Ini fungsi densitasnya. Panjang fungsi densitasnya ada 4 parameter. Dan diantaranya juga ada baseline yang digunakan adalah lab logistik. Sehingga dia menghasilkan model peluang disebut dengan gamma Kaplan Hopital lab logistik, di mana G besar atau kumulatifnya adalah untuk lab logistik 1 kurang tambah 1 berpangkat X pangkat -1, dan ini adalah suatu fungsi densitas baseline atau GX kecil. Masukkan GX kecil, GX besar ke dalam persamaan 4 akan menghasilkan satu model peluang disebut dengan gamma Kaplan Hopital lab logistik dengan singkatan GPL HPL distribution, dengan fungsi densitas seperti ini. Nah, ini fungsi densitas ini. Ini fungsi densitas yang panjang. Nah, model inilah yang akan kita bangun kodiktornya dengan menggunakan set data ketiga adalah penderita penyakit kanker. Nah, oke. Penderita penyakit kanker. Nah, ini datanya ada untuk data setiga. Diberikan dalam riset artikel ini, jangan takut datanya ada. 128 bladder consultations. Datanya ada, di mana datanya diberikan pada lampu. Data itu juga sering kita gunakan dalam kajian-kajian di Radio Institut, karena data itu sangat baik sekali.
Oke, kalau kita lihat data yang diberikan 128 penderita penyakit bladder cancer dalam riset artikel ini, nah ini dia. Ini data yang diberikan. Nah, dengan data ini kita bangun coding untuk menghasilkan beberapa hal, diantaranya parameter nanti AIC, BIC, serta density plot dan cumulative plot seperti yang ditampilkan pada riset artikel. Density plot dan cumulative plotnya untuk data 128 penderita penyakit kanker ini seperti persamaan 15, seperti gambar 15 itu density plotnya. Kita akan gunakan nanti model gamma top lens habitat log logistic distribution. Oke, kita coba masuk ke R kita. Nah, ini R kita. Data kita set, data kita. Oh, ini data kita coba set. Kita lihat data kita. Capsok X data. Nah, ini data N128. Nah, ini data yang digunakan. Lalu dengan data yang ada, kita bangunlah fungsi densitas model dengan 4 parameter. Ada delta, tadi ada B, ada theta, dan ada C. Nah, karena modelnya panjang, nah di sini perlu penilaian dalam membuat model. Kita definisikan A dulu, kita definisikan B, kita definisikan QA per B. Lalu dari kita masuk term 1, masuk term 2, masuk term 3, term 4, term 5, sehingga model keseluruhan tadi adalah term 1 dan seterusnya. Nah, ini adalah fungsi densitas. Seperti yang ditunjukkan oleh persamaan dalam riset artikel dengan model peluang gamma topline habitat log logistic distribution. Nah, lalu kita gunakan negatif log likelihood untuk menggunakan optim dalam menghasilkan parameter. Nah, ini optim, lalu log likelihood. Nah, untuk kumulatif, nah kita pakai definisi integral. Ingat, kumulatif adalah integral dari fungsi densitas dari 0 sampai ke P. Ingat tuh definisinya tuh. Kalau PDF modelnya tuh yang kita sampaikan di awal tadi, ini PDF model namanya ini. Ah, ini PDF model. Mana PDF model itu ini dia? Ah, ini term 1 kali hingga term 5. PDF model. Nah, negatif log likelihood, terus ada MLE gunakan optim. Lalu kita akan coba dapatkan Kolmogorov Smirnov, Anderson Merlin, Kramer Mises, lalu ada density plot, ada kumulatif plot. Kita coba run, kita run saja. Run semuanya kita lihat hasilnya. Nah, oke, kita lihat konsol itu jalan sangat baik sekali. Oke, nah itu dia. Jadi kalau Anda lihat itu model sangat baik sekali. Coding yang kita bangun itu walaupun parameternya 4 termasuk dalam kompleks model, tapi kita berjaya menghasilkan satu model yang dapat menghampiri histogram yang kita sebut dengan density plot dan dapat menghampiri kumulatif campuran, kumulatif empirical. Yang titik-titik hitam itu empirical, yang warna biru itu adalah kumulatif model yang integral fungsi densitas tadi. Dengan beberapa parameter diantaranya dapat kita lihat ini ada Kolmogorov Smirnov, Anderson Merlin, Kramer Mises, dan ini adalah AIC, BIC, dan ini adalah parameter-parameter yang kita peroleh, di mana parameter-parameter ini mengakibatkan beberapa grafik ini menjadi sempurna. Oke. Dan tentu saja hal ini sangat meyakinkan kita bahwa coding yang dihasilkan ini sangat baik sekali coding yang dihasilkan, dan coding ini ada kita berikan di Toko Digital Radio Institute. Anda silakan masuk ke link.id Radio Institute. Di situ telah kita berikan link untuk memperoleh coding per hari ini. Oke, saya rasa apa yang kita bahas pada malam ini itu sangat baik sekali. Kita telah berhasil membahas satu model peluang
yang dalam suatu riset artikel yang terbaik yang kita bahas, yang kita berikan codingnya. Ingat, Rado Institute terutama sekali fokus kepada coding-coding penyelesaian masalah dalam suatu riset artikel dengan satu tujuan, diharapkan ini dapat digunakan bermanfaat bagi mahasiswa dan peneliti. Dan kalau kita pada sesi berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.